Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pada malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutinan kita, yakni setiap malam Seninnya. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah kita laksanakan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah pula kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita bab yang ketiga dengan judul bahaya syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru maduna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru, itu tidak mengampuni, tidak memaafkan, an yushrika bihi, dosa syirik yang dilakukan kepadanya, wa yaghfiru, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni maduna zalika liman yasha, dosa selain dari si syirik, liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata ada dosa-dosa besar yang mana ketika dilakukan oleh seorang hamba dan belum lagi nanti hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mati dalam keadaan masih membawa keyakinan syirik di dalam hatinya, maka sesungguhnya berdasarkan ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushrika bihi syai'an, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa tersebut. Maknanya apa? Para ulama mengatakan, yakni la yaghfiru lahu zunubahu bal yadkhulu biha an-nar. Maksudnya adalah dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bal, akan tetapi yadkhulu biha an-nar, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman fi ayatil ukhra, di dalam ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyriku billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mensekutukan Allah, mensyirikkan Allah,
maka ketika itu faqad harramallahu alaihi, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas man yusriku tadi, yaitu orang yang berlaku syirik itu tadi adalah al-jannatah, surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat yang pantas untuk orang tersebut yaitu adalah neraka. Wa ma lizzalimina min ansor, dan bagi orang-orang yang zolim itu tidak ada penolong. Nah, makanya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, perlu kita belajar tentang bab tauhid dan juga bab syirik ini. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dampaknya itu sangat besar bagi orang yang melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak mengampuni dosa tersebut. Ini termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Dan di dalam surat Al-Maidah tadi dijelaskan lebih tegas lagi bahwa faqad harramallahu alaihi al-jannah. Allah itu tadi mengharamkan surga bagi orang yang berlaku syirik. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengharamkan surga, sementara Allah ini adalah pemilik surga, maka kemana lagi tempat kita untuk bernaung? Kemana lagi tempat kita untuk berlindung? Di atas muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita, memasukkan kita ke dalam surga, siapa lagi zat yang maha kuasa untuk menyelamatkan kita? Nah, ini poin yang sangat penting. Maka dijelaskan, fal musyriku, adapun orang-orang yang berbuat musyrik ini titik poinnya di sini, iza mata ala syirki, al musyriku, adapun orang-orang yang membuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, idza mata ala syirki, kemudian apabila dia mati masih membawa keyakinan syirik itu tadi, belum sempat bertaubat, la yaghfiru lahu, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya dosa syirik ini tadi. Tapi bagi orang yang pernah melakukan kesyirikan, pernah di masa lalunya berbuat syirik, bisa disebabkan kejahilannya, kebodohannya, atau hawa nafsunya, atau ikut-ikutan saja. Tapi di akhir hayat hidupnya, dia mencari kebenaran, dia dapat hidayah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa selamat dari dosa syirik. Dakhalal jannah. Nah, sementara orang yang berlaku syirik tadi, ballahu an-naru abadan, kalaulah dia itu tadi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan membawa keyakinan syirik ini tadi, maka lahu an-nar abadan, baginya adalah api neraka selama-lamanya. Ini yang menjadikan seorang mukmin, seorang hamba tidak boleh sama sekali memiliki keyakinan syirik, apalagi berbuat syirik, karena termasuk perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencemburu. Lebih cemburu lagi
daripada pasangan kita, daripada orang tua kita. Tatkala kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kenikmatan, diberi rizki, diberikan anak, diberikan istri, diberikan keluarga besar yang sehat, yang sakinah, mawadah, warahmah, akur. Kemudian pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala itu ternyata kita menyembah selain Allah. Kita mintanya kepada selain Allah. Kita beribadahnya kepada selain Allah. Maka sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan seperti ini tadi, maka ketika itu menjadi marah. Wajar. Karena kita ini adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka konsep orang Islam, kalau dia mati, maka dia akan kembali kepada Allah. Jadi akhir hayat hidup kita ini, endingnya itu kita itu kembali kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan hamba ini nanti masuknya di surga atau masuk di neraka. Itu tergantung amal perbuatan kita. Kalau amal perbuatan kita ini baik, banyak amal soleh, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Tapi kalau perbuatan kita ini malah dosa, ya, walaupun ada hadis, kullu ibni Adam khoto'un, wa khairu khoto'in at-tawabun. Sesungguhnya setiap anak Adam itu berpotensi untuk berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertobat. Tapi di sini ada dosa-dosa yang kalau tidak kita taubati, yang kalau kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tutup akhir hayat hidup kita dengan membawa keyakinan syirik itu tadi, membawa perbuatan-perbuatan syirik, maka ketika itu menjadikan kita masuk ke dalam api neraka sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Wal jannatu alaihi haram. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat tadi dikatakan innallaha la yaghfiru an yusrika bihi syai'an yusrika bihi wa yaghfiru maduna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, akan tetapi mengampuni dosa-dosa selain syirik. Kemudian dalil yang selanjutnya yaitu surat Ibrahim ayat 35. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala. Kemudian hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani dan Abi Daud, akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala arya'u. Kata Rasulullah, akhwafa, sesuatu yang paling aku khawatirkan, ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan menimpa kalian itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil aja ini paling ditakuti oleh Rasulullah kepada kita umatnya. Kalau ditimpa. Fasu'ila anhu, kemudian beliau ditanya tentang ma huwa asyirkul asghar, apa itu syirik kecil. Faqala, maka Rasulullah bersabda, arya, yaitu riya. Ini syirik kecil. Kecilnya saja
itu ditakuti oleh Rasulullah kepada umatnya. Apalagi yang besar. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya riya ini itu menimpa orang-orang yang soleh, menimpa orang-orang yang berilmu, menimpa orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang sudah dihormati, dipuji, disanjung. Itu pengennya beramal itu terus karena sanjungan itu tadi, karena pujian itu tadi, karena perhatian dari manusia itu tadi. Sehingga orang-orang berilmu sekelas ustadz, kiai, bahkan para ulama pun tidak luput dari syirik kecil ini tadi. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa terkena. Banyak kita melakukan amal itu tadi, pertama itu kita ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ketika ada orang yang memperhatikan kita, mulai memuji kita, sebetulnya pujian itu gak apa-apa. Apresiasi kepada orang tersebut karena telah melakukan kebaikan, peningkatan di dalam kinerja. Tapi letak kesalahannya itu adalah pada orang yang mendapatkan pujian, yang mendapatkan sanjungan itu. Kalau niatnya sudah berubah dari awalnya lillahi ta'ala, tapi karena udah ada pujian ini, jadi berubah niatnya semata-mata ketika itu hanya untuk mendapatkan perhatian, pujian, dan sanjungan manusia. Ini yang paling menakutkan. Makanya kalau kita itu tidak bisa menampakkan amal kita ini kepada orang lain, takut kita menjaga hati kita, ya kita sembunyikan amal soleh itu tadi. Sembunyikan amal soleh, sebagaimana kisahnya para sahabat dan orang-orang terdahulu. Seperti orang biasa saja siang harinya kerja, cari nafkah, padahal di malam harinya bangun, melaksanakan qiyamul lail, sholat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. Siang hari nggak kelihatan karena dia ibadah di malam hari. Ini bukti dan berbagai macam bentuk orang yang ketika di dunia mungkin tidak terkenal, tetapi di langit terkenal. Tapi kalau kita bisa menjaga hati kita dengan menampakkan amal kita, mungkin ada maslahatnya di situ, menarik orang untuk supaya tertarik berbuat amal soleh seperti kita juga, maka nggak apa-apa juga kita menampakkan amal itu tadi. Tujuannya memotivasi orang lain supaya beramal. Tapi harus ada amalan-amalan yang kita juga simpan, kita sembunyikan. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, gitu. Maka syirik ini tadi, ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Bahkan syirik kecilnya itu paling ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kemudian dari hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillah, sementara dia dalam keadaan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, niddan dakhalan nar, maka dia dipastikan masuk ke dalam neraka." Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi bedanya orang yang melakukan kesyirikan ini pada akhir hayat hidupnya.
Kalau orang itu tadi sempat bertobat, masuk Islam, bertobat kepada Allah atas dosa-dosa syirik yang pernah dia kerjakan, maka insya Allah dia akan masuk ke dalam surga karena dosa-dosanya sudah diampuni. Jadi pemahamannya yang salah itu adalah ketika orang melakukan perbuatan syirik, ini dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa itu tidak bisa diampuni, maksud di ayat itu adalah ketika orang ini tadi mati, sementara dia masih membawa keyakinan syirik. Berarti mati dalam keadaan syirik itu yang nggak bisa diampuni. Tapi kalau orang dulunya pernah berbuat syirik, bahkan pelaku syirik itu sendiri, sebelum akhir hayat hidupnya dia sempat bertobat, maka ketika itu akidahnya sudah bersih, maka dosanya diampuni, bisa diampuni dosa syirik itu. Nah, kebanyakan orang mengatakan setiap perbuatan itu tadi, wah ini kamu dosanya udah nggak bisa diampuni. Enggak, dosanya masih bisa diampuni, tapi sebelum ajal, sebelum terpisahnya ruh dan jasad. Maka dari itu nggak boleh juga ditunda-tunda. Bagi orang yang melakukan kesyirikan ini tadi, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dia meninggal dalam keadaan itu, tidak ada peluang lagi dia untuk masuk ke dalam jannah. Nah, ini yang paling mengerikan. Kemudian selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallah," barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yusriku bihi syai'an, kemudian dalam pertemuan dengan Allah itu tadi, perjumpaan dengan Allah itu tadi, la yusriku bihi syai'an, tidak mensyirikkan Allah, tidak mensekutukan Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Kita ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya di dalam hadis ini yaitu ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan ruh kita ini akan berpisah dengan jasad. Nah, dalam keadaan itu tadi kita mampu menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita, dakhalal jannah, maka kita berpeluang, berpotensi untuk masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, waman laqiyahu, barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya dalam keadaan dia sudah sakaratul maut, mau mati, yusriku bihi syai'an, masih membawa keyakinan syirik, masih berbuat syirik, belum bertaubat, maka ketika itu dakhalan naro, maka dia mati dalam kemusyrikan, maka dipastikan dia masuk neraka. Nah, ini yang paling menakutkannya di situ. Karena tidak bisa diberikan syafaat kepada pelaku-pelaku kemusyrikan. Selain dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni. Bisa diberikan syafaat, bisa diberikan doa anak yang soleh, bisa mengalir ilmu yang bermanfaat, bisa mengalir ke dalam kuburannya sedekah yang jariyah. Tapi kalau bagi pelaku kemusyrikan, maka tertutup itu semua, terputus itu semua. Karena apa? Karena musyrik itu tadi. Makanya pesan Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib ketika itu, wahai paman, ucapkanlah kalimat ini, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya menjadi hujahku kelak di hari kiamat di hadapan Allah. Aku itu bisa membela kamu karena kalimat yang kau bacakan ini, karena keyakinan akhirmu ini tadi. Itu harapan dari Nabi kepada pamannya yang sudah lama membackup dakwahnya, menolongnya, membantunya ketika untuk menyebarluaskan Islam, mendakwakan Islam.
paman, ucapkanlah kalimat ini supaya ada hujahku di hadapan Allah kelak untuk menyelamatkanmu dari api neraka Allah. Nah, ketika itu. Tapi memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada Abu Jahal yang juga menggoda dan merayu Abu Thalib ketika itu. Sehingga dia mati dalam keadaan masih berkeyakinan dengan keyakinan agama nenek moyang, menangis ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari kesimpulan bab yang kita pelajari pada malam hari ini, yang pertama, bahwa syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan dijauhi. Nih. Jadi jangan macam-macam dengan dosa syirik. Syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan juga dijauhi. Kemudian yang kedua, riya ternyata termasuk dalam perbuatan syirik, yaitu syirik kecil. Nah, riya ini juga ternyata masuk ke dalam syirik, tapi syirik kecil. Bahkan riya ini adalah dosa yang paling ditakuti oleh Rasulullah terhadap orang-orang soleh. Nah, gitu ya. Jadi riya ini tadi bukan ditakuti kepada orang-orang yang tidak soleh. Itu udah jelas orang tidak soleh itu berbuat maksiat gitu. Tapi Rasulullah justru karena riya ini tadi itu menghinggapi kepada orang-orang soleh. Oh, amal saya udah banyak. Oh, ilmu saya udah lama banyak. Oh, mondok saya di pesantren udah lama. Oh, bahasa Arab saya udah fasih. Oh, saya udah ngisi di sana sini. Ustadz besar, ustadz kibar. Orang yang menghormati saya banyak. Itu lebih condong kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh dihinggapi dengan syirik kecil ini, riya ketika itu. Karena setiap dia beramal itu tadi itu selalu diintai oleh manusia. Makanya para ulama itu takut populer, takut viral. Kalau kita sekarang ini kan kalau viral kan suka gitu kan. Bahkan kalau nggak viral dicari-cari cara supaya viral. Nah, suka kita itu popularitas, suka kita itu viral. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya, barang siapa yang mati tidak dalam kemusyrikan, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam kemusyrikan, maka dia masuk neraka. Meskipun ia termasuk orang yang banyak ibadahnya. Jadi orang Islam itu ada hadis sekecil biji zarah pun itu kalau masih ada keimanan di dalam hatinya, tapi bukan pelaku syirik ya, maka ketika itu masih punya peluang masuk ke dalam surga. Nah, hal yang sangat penting adalah permohonan Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat 35 tadi ya. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Doanya Nabi Ibrahim ini itu adalah meminta untuk dirinya dan anak cucunya agar dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Dan yang terakhir, keutamaan orang yang dirinya bersih dari kemusyrikan. Nah, ini
pelajaran dari bab yang pada malam hari ini kita kaji, bahwa berdasarkan kajian ini yang sudah kita pelajari, ternyata syirik itu ada dua macam. Syirik akbar, syirik besar, yaitu memperlakukan sesuatu selain Allah sama dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak khusus baginya. Kemudian yang kedua, syirik asghar. Syirkul asghar, syirik kecil, yaitu perbuatan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai suatu syirik, tetapi belum sampai ke tingkat syirik akbar. Akan tetapi justru syirik kecil ini lebih banyak menyerang orang-orang soleh. Nah, mungkin ini kajian kita pada malam hari ini. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir sesi. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.